min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk suami istri, keluarga semuanya. Tapi untuk lebih khusus lagi nanti ada Rabbi habli minas sholihin. Juga doa yang enggak boleh kita tinggalkan yang ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-40 41. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Antum berhenti sejenak, kemudian antum tambahkan ini, doa ini akan menjadi bukan berjuta-juta lagi, bermiliat-miliat pahala. Ya, apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini beritanya ikhwan kita, saudara kita Pak Tekno Sroja meninggal ini tadi, ya, menjelang maghrib atau mendekati maghrib tadi. Kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu birahmatika arhamar rahimin. Semoga Allah mengampuni kesalahan dosa beliau, menerima amal kebaikan ibadahnya, ya, diberikan nikmat kubur atasnya, dijauhkan dari bebaskan azab kubur, dan dijadikan kematiannya baik husnul khatimah, dan ditempatkan oleh Allah di tempat di sisi yang mulia. Amin ya Allah. Yang pertama, ayo kita koreksi diri kita. Apakah kita bapak sebagai suami, sudahkah kita jadi suami yang solih, jadi ayah yang solih? Ibu, akhwat, ukhti, sudahkah antum menjadi istri yang solihah, ibu yang solihah? Ya, ini yang pertama, faktor dari ortu. Gak perlu nyala-nyalakan, karena kita berumah tangga ini sudah harus siap, ya, untuk menjadikan perjalanan hidup kita ini bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ya, jadi faktor dari ortu. Ayo koreksi, muhasabah diri untuk kita masing-masing. Sudahkah kita jadi yang laki-laki suami yang solih, ayah yang solih? Sudahkah ibu menjadi ibu yang solihah, istri yang solihah? Faktor yang kedua, yaitu faktor dari pergaulan dan lingkungan. Untuk menjadikan anak-anak kita baik, solih, solihah, bagaimana pergaulan dan lingkungan? Salah satu pergaulan lingkungan hari ini yang membentuk adalah yaitu HP ini. Ya, kita nggak usah trauma dengan HP, tapi masalahnya HP ini memang harus dijadikan sarana untuk menjadikan kita baik, tergantung diri kita sebetulnya. Ya, di sana juga ada ilmu, di sana juga ada yang membawa kebaikan, di sana juga ada yang menyeret dan merusak diri kita. Tapi pergaulan dan lingkungan sangat menentukan. Kalau santri itu diingatkan qala mahfuzat. Nah, qala mahfuzat, apa itu? Ayo, ada yang masih ingat? Gak boleh kita bersahabat bersahabat. Pergaulan dan lingkungan itu sangat menentukan. Ya, Pak, ada yang ingat? Qala mahfuzat ini bukan hadis, jadi kalau salah aman deh. Su'ul hulki yu'di. Akhlak yang buruk, perangai yang buruk sangat menentukan. Antum sehat, kuat, hebat, tapi pergaulan lingkungannya nggak baik, masalah. Hari kemarin saya mendapatkan inspirasi. Ternyata seorang muslim mukmin itu hendaknya dalam kehidupan ini, dan ini juga bagian daripada tarbiyah Ramadan. Apa itu? Hendaknya kita itu hati-hati, teliti, dan mawas diri. Kenapa ini nanti dikaitkan? Kata Nabi, seorang muslim, muslimah yang baik nggak boleh terjatuh dalam satu lubang dua kali dalam kasus yang sama. Makanya hendaknya betul-betul kita teliti, ya, hati-hati, teliti, dan mawas diri. Dan kuncinya menyandarkan diri kepada Allah. Bisa dipahami ini? You understand? You understand? Masya Allah. Paham tuh? Masya Allah. Ya. Ini yang pertama tadi, orang tua faktornya mau jadikan anak baik, solih, solihah. Yang kedua adalah faktor pergaulan dan lingkungan. Hati-hati. Maka wujudkan pada diri kita, pada keluarga kita, bi'atus solihah, pergaulan lingkungan yang islami, milieu yang islami. Dan yang ketiga,
faktor dari guru dan pendidikan. Nyekolahkan anak jangan hanya top namanya. Nah, kalau kaitannya dengan di sini ada guru-guru ulul albab, pastikan anak kita ini ngerti tauhid. Karena sekolah lembaga pendidikan yang Islami itu harus betul-betul memahamkan pada putra-putrinya, murid-muridnya, santri-santrinya tauhid yang benar. Juga mengajarkan ibadah yang benar dan juga menanamkan akhlakul karimah. Tambah lagi siyatul ilm. Ilmunya juga harus benar, ya. Ini bentuk para guru-guru khususnya ajarkan pada murid-murid kita, santri kita akidah, keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar, ibadah yang baik dan benar, husnul khuluq, akhlak yang mulia, dan al-ilm, ilmu yang benar. Siyatul ilm berarti ilmunya betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik ya. Nah, ada istilah sekarang ini apa? Guru kencing berdiri, murid ngencingin gurunya. Kurang ajar banget ini sekarang. Hari ini terjadi kok itu. Guru ngasih nasihat malah dilaporkan, malah dipenjarakan. Itu kan bagian yang hari ini terjadi, faktanya begitu. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Ini 3 yang pertama sudah selesai. Kultum ya. Ini udah lebih nih, tadi udah berapa menit ini? 3 yang kedua. Ringkas saja saya. Siapapun di antara kita yang puasanya benar, shaumnya benar, dilandasi dengan 3 hal, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal juga. Singkatnya, barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa saja di antara kita yang menjalankan shaum Ramadan ini dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, akan diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih. Emang dosa antum tinggal sedikit apa? Bilang amin aja buat tera karuan. Hati-hati loh. Jangan-jangan dosa dari telinga kita masih banyak. Dosa dari mata kita, pendengaran, penglihatan, dosa dari lidah kita, dosa dari pikiran kita, dosa dari perilaku kita, ucapan kita. Ya, jadi yang pertama diampuni kesalahan dan dosa. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amin. Dicintai, diridhoi oleh Allah. Wah, orang tuh kalau udah dicintai, diridhoi oleh Allah, nikmat hidupnya. Yang dia pikirkan ini diridhoi oleh Allah enggak? Diterima oleh Allah enggak? Ini mengantarkan ke surga atau enggak? Enggak, nehi begitu. Makanya yang jelek-jelek, Bapak Ibu ikhwan akhwat, yang buruk-buruk itu kita harus lepaskan, harus tinggalkan. Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Itu. Jangan uplek aja. Nggak maju-maju kalau gitu kita. Orang beriman itu harus kreatif, inovatif. Ya. Harus agresif dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan ongklah-ongkloh, gedundak-gedunduk, kelular-kelulur. Wah, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Coba saya mau tanya. Kan Ramadan ini mengajarkan kita untuk membuang penyakit hati, salah satunya malas ibadah. Bapak Ibu ikhwan akhwat pernah malas ibadah? Pernah malas? Tanggal berapa? Terus caranya biar nggak malas gimana? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Loh, iya. Betul lah? Biar semangat jangan malas. Biar nggak malas? Semangat. Apa untungnya kalau kita malas? Malas membaca ya nggak ngerti. Ingin tambah ilmu ya nggak ada tambah ilmunya. Malas berzikir gimana hati kita akan lembut? Ya. Malas cari nafkah rezeki, gimana kita mau infak sedekah yang banyak? Ya. Malas berdoa, gimana kita menginginkan ini dan itu?
Kan usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Sungguh nah udah bilang tadi ingin masuk surga kok nggak semangat. Nah udah bilang mahal surga itu. Sahabat Nabi Ramadan ini perang Badar tuh pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Kita hanya mengendalikan emosi, hawa nafsu aja nggak mampu, nak macam mana kita nih. Baik ya. Yang ketiga, tadi yang pertama diampuni kesalahan dan dosanya, yang kedua dicintai dan diridhai Allah, yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai diridhai Allah, yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya. Pilih yang mana? Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya iyalah. Betul. Nah, berarti harus semangat. Mau ngatamkan Al-Quran, doanya makanya gimana? Sebelum baca Quran tuh, ya Allah mampukan saya, ya Allah saya pingin banget ya Allah mengatamkan Al-Quran ya Allah, walaupun sekali misalkan. Apalagi udah 2 kali, apalagi 3 kali. Ini yang minim aja. Ya Allah mampukan saya, ya Allah saya pingin banget ya Allah mengatamkan Al-Quran. Saya yakin kalau kita sudah berdoa seperti itu, mesti kita barengi dengan kesungguhan dong. Tapi kalau saya nggak berani doa seperti itu, nggak niat ini doanya aja nggak berani kok. Apalagi model bacanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Baru 3 ayat, kurang berapa lembar lagi ya? Ya nggak akan mungkin kelar-kelar. Ya enggak? Kalau udah setengah jam atau udah 8 lembar atau 7 lembar, buka agak pantas. Kurang berapa lembar lagi? Ini baru 3 ayat. Betul? Masya Allah. Terus kalau baca Quran gak usah lihat temennya. Dia sampai mana? Dia sampai mana? 3 yang kedua sudah selesai ya. Udah 3 nih ya. Udah 3 ya. 3 tadi tentang jadikan anak kita baik solih solihah, puasa yang benar ya adalah dilandasi dengan 3 hal: iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan ridha Allah, akan diberi oleh Allah 3 hal. Tapi saya mau tanya dulu, iman yang benar yang gimana? Bagi ikhwan dan akhwat yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Bismillah. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Kalau antum diam saya juga diam bisa kok. Emang saya nggak bisa diam apa? Iman yang benar yang gimana? Iman yang benar yang gimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Silakan perwakilan dari grup kanan. Iman yang benar yang gimana? Gimana? Iman yang benar. Gimana? Iman yang benar seperti itu. Siapa yang ngajarin itu? Astagfirullahaladzim. Diyakini dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu takrifnya. Yang saya tanyakan iman yang benar yang gimana? Yang gimana? Coba antum pahami surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu di sini menunjukkan iman yang benar itu yang gimana? Yang tidak akan dia campurkan keimanan dengan azlam asyirku. Penjelasannya iman yang benar jelas, hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Penjelasan singkatnya, iman yang benar adalah yang terbebas dari 3 hal. Apa itu? Terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Makanya kalau kita beriman kok masih ada unsur kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran pada diri kita, ya kita memang nggak berkualitas, ya gitu-gitu aja. Ya. Jadi iman yang benar apa? Yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Antum tahu ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ada 33. Yang 3 itu yang pokoknya saja. Idza hadasa kadzaba, kalau berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Tapi kalau antum beda yang lain, salah satunya idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas dia mendirikan sholat. Tidak banyak mengingat Allah itu apa? Enggak khusyuk sholatnya, kacau sholatnya. Allahu Akbar. Aduh. Tunggakan listrik, tunggakan. Kalau sudah Allahu Akbar mestinya lepaskan itu. Antum sadar enggak, ikhwan akhwat? Ketika kita melafalkan Allahu Akbar dalam 17 rakaat itu, berapa kali antum pernah hitung? Melafalkan Allahu Akbar itu berapa kali? Enggak, ini kita selesaikan dulu yang ini dulu. Malam ini selesaikan. Jangan-jangan antum enggak pernah ngitung. Ini bukan ucapan sekedar ucapan. Ini ucapan tauhid. Ini ucapan yang menggetarkan musuh-musuh Allah. Makanya ketika kita melafazkan Allahu Akbar itu yang serius. Jangan main-main, teman. Allah Akbar. Apa ini? Allahu Akbar. Landasi dengan hati. Semua kecil. Mestinya begitu. Sekarang saya tanya, selamat yang sholat sunnahnya nggak usah dihitung, sholat wajibnya aja. Yang 17 rakaat itu antum melafaz Allahu Akbar berapa kali? Saya kasih waktu pura-pura mikirnya. Berapa? 3 menit. Ya udah nggak apa-apa 3 menit. Nggak ngitung ya nggak selesai. Saya nggak akan sebutkan. Karena kalau saya sebutkan antum nanti nggak kreatif nanti. Lain ketika antum mendapatkan sendiri, wah itu masya Allah. Makanya kalau antum ngaji, maaf ini nggak ngajarin loh ya, tapi ini berbagi saja. Kalau antum mendengarkan tadi saya bacakan tadi, ya contohnya dalam surat 6 Al-An'am. Antum buka ini apa tadi sih, betul nggak ini? Ya, kan rumus belajar itu pakai rumus ATM. Amati, terus kan, tirukan, modifikasi. Oh Ustadz ini, Ustadz Lukman nih bawaannya kalem. Beliau kalau masalah tazkiyatun nafas, masya Allah. Masalah hadis, masya Allah. Masalah sirah, masya Allah. Masalah tauhid, masya Allah. Masalah sirah, masya Allah. Misalkan begitu. Ustadz ini bawaannya ini. Oh, beliau menjelaskan dalam hal ini terlalu panjang. Oh, yang ini saya pendekkan. Oh, yang ini nggak ada menyebut kisah, ambil kisah, lengkapi. Oh, yang masalah ini ayatnya hanya 1, padahal ada 2-3 ayat untuk menjadi penguat landasan. Ini sekaligus ya, memotivasi kita masing-masing. Kita memang harus kreatif. Karena antum ikut daurah walaupun 3 bulan nggak langsung jadi ustadz, apalagi habis ngaji terus jiro. Habis ngaji terus ditaruh, ya udah nggak berkembang, ya. Kalau ATM, ya amati, tirukan, modifikasi.
Kalau ATU amati, tirukan, ulang-ulangi. Ya samalah ya. Baik. Udah berapa kali Pak Saiful udah ketemu? Menyebut Allahu Akbar. Aduh banyak banget Pak. Dari mana Pak? Coba dihitung deh. Coba antum hitung itu. Yakin? Itu kira-kira. Ini abang praktek. Kalau antum nggak praktekkan nggak. Kenapa anak sangkal begitu? Karena nggak nyampe segitu kok. Jangan mengkait kali-kali. Praktekkan. Ya hari ini kita selesaikan. Malu kita ini. Bertahun-tahun sholat melafaz Allahu Akbar enggak. Siapa yang maju? Praktekkan. Salah satu. Enggak biar clear ini. Enggak mau anak pulang-pulang enggak clear ini. Kalau PR nanti kapan ketemunya lagi? Siapa? Silakan hitung ayo. Enggak biar jelas. Kenapa saya sampaikan ini ternyata enggak tuntas kalau saya di PR? Khawatirnya anak ngasih PR nanti mudah-mudahan ustadznya lupa. Gitu. Ayo praktekkan siapa? Enggak biar mengerti. Ini ucapan bukan ucapan main-main, bukan ucapan sembarangan ini.